Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat bertemu lagi ya. Kalau kemarin kita membicarakan tentang proses pembuatan sale pisang, maka di sesi ini kita akan lanjutkan pengemasan sale pisangnya. Nah, masih bersama saya Deviani Susanti dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Nah, baik. Kita akan lanjutkan dengan pengemasan. Nah, setelah kita bersusah payah dalam proses pembuatan sale pisang, nah tentu saja kita berpikir bagaimana tindak lanjut dari usaha kita itu. Nah, kita bisa memilih nih, ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa menyimpan saja dalam bentuk bal-bal yang besar. Artinya kita hanya memposisikan diri kita sebagai produsen. Kemudian nanti produk kita itu diambil oleh rekanan untuk dipasarkan lebih lanjut. Jadi kita hanya mengemas dalam bentuk bal. Yang penting adalah untuk melindungi apa ya yang kita kemarin sudah bicarakan. Jadi pengemasan itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk melindungi dari masuknya lagi kelembaban udara luar ke dalam produk, ataupun melindungi dari oksigen yang menyebabkan ketengikan. Maka yang penting kalau kita hanya melindungi ya kita plastik saja dan kita kondisikan dalam lingkungan atau udara ruangan yang kering ya, itu sudah cukup. Namun bisa saja kita tidak ingin hanya berperan sebagai produsen, tetapi sekaligus sebagai mengemas dan menjual gitu ya. Nah, maka kita perlu mengemas produk yang kita dapatkan tadi itu menjadi kemasan kecil-kecil gitu ya. Nah, untuk itu mohon maaf ya, ini gambarnya tidak sale, nggak apa-apa ya. Ini jadi kita yang penting keripik gitu ya. Kebetulan saya tidak punya foto sale pisang yang banyak gitu ya. Jadi saya ganti dengan apa itu macam selondok ya gitu. Nah, jadi untuk pengemasan bisa saja kita sampai pengemasan yang kecil-kecil. Bahkan bisa jadi kita pingin sampai menjual, memiliki warung gitu ya dan sebagainya. Nah, bisa juga kita memasarkan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara menjual dan memasarkan? Nah, kalau menjual itu identik dengan adanya bertemunya antara pemilik barang dengan pembeli barang, berarti harus bertemu langsung gitu ya. Nah, tetapi kalau pemasaran itu adalah kegiatan yang memimpin bagaimana agar si produk tadi itu bisa sampai ke konsumen gitu ya. Jadi seorang pemasar itu tidak harus menjual, dia bisa saja dari kantor, dari mana ya, dari tempat lain ya. Yang penting dia mengatur bagaimana agar barang-barangnya itu bisa sampai kemana-mana gitu. Nah, itu pemasaran. Tapi kalau menjual itu ya menjual bertemu langsung, artinya tidak bisa off gitu ya, tidak bisa izin ya, jadi harus melakukan penjualan. Nah, bisa juga pengembangan bisnis itu sampai bisnis yang lebih berkembang lagi gitu ya, sehingga mungkin tidak harus mengurusi masalah pemasaran dan sebagainya, tetapi mengatur bagaimana pelaksanaan dari produksi sampai konsumen tadi. Nah, itu beberapa level yang bisa kita bayangkan ketika kita itu pengen mengembangkan usaha ya dari UKM, apakah mau sampai level produksi atau sampai pengemasan dan menjual, memasarkan, bahkan bisnis yang lebih besar lagi. Itu adalah pilihan dan kita pertimbangkan sesuai daya dan kemampuan kita gitu ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang pengemasan ya, kita kembali ke pengemasan, kita harus berpikir sebenarnya seperti apa sih konsumen itu menginginkan produk kita ya. Ketika kita mengkonsumsi, tentu saja ingin produk yang masih digigit itu masih renyah, terus rasanya masih enak ya, tidak ada warna hitam-hitam karena berjamur dan sebagainya, tidak ada rasa tengik. Nah, sebenarnya itu yang dikehendaki konsumen. Maka tekstur harus dijaga renyah, aroma tidak boleh tengik, warna harus tetap menarik, penyajian harus tetap menarik. Itu yang harus kita pahami, yang kita diinginkan oleh konsumen-konsumen kita. Nah, oleh karena itu bahan yang sudah kita produksi butuh kemasan. Fungsi utama kemasan adalah sebagai wadah
untuk melindungi produk agar awet sampai ke konsumen. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa produk-produk tersebut diberi semacam lingkungan di dalamnya ya, supaya dia tidak cepat rusak. Kan kalau keripik itu ada udara sedikit gitu ya, supaya bisa mencegah dari benturan-benturan dan sebagainya. Kemudian di luarnya ada kemasan plastik yang melindunginya. Nah, kemasan tentu saja harus bisa berfungsi sebagai wadah untuk melindunginya agar awet sampai ke konsumen. Nah, oleh siapa pengemasan dilakukan? Nah, ini tadi ada pilihan ya, unit produksinya atau packing house-nya, atau boleh juga mengambil barang kemudian repack. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ada beberapa pendapat terkait dengan ini. Ada yang mengatakan bahwa pengemasan di awal di produksi itu lebih efisien. Nah, tapi juga ada yang memang hanya mendedikasikan usahanya itu untuk pengemasan dan pengecer. Jadi dia mengambil produk-produk dari orang, kemudian dia fokus ke pengemasannya. Jadi yang namanya usaha tergantung selera gitu ya, mau berdiri di mana. Nah, sedangkan kemasan sendiri itu mengalami pergeseran fungsi. Awalnya pengemasan itu hanya berfungsi untuk melindungi aja agar produk itu awet. Tetapi kemudian ada pergeseran fungsi kemasan, di mana kemasan itu bisa mempermudah pembawaan, membawa kemana-mana, atau handling ya, mempermudah penyimpanan, juga untuk memuat informasi dan promosi ya, dan melindungi konsumen. Jadi kadangkala kemasan yang kita miliki itu bisa seperti sales kita gitu ya. Jadi ini sale pisang terbuat dari pisang uter, rasanya ini, diproduksi ini, cara makannya begini, cara nyimpannya begini. Ini kayak sales gitu ya. Jadi sebenarnya kemasan itu bisa berfungsi seperti sales kita. Jadi kita nggak perlu bayar uang untuk promosi aja, kita tulis di kemasan itu sudah sampai kemana-mana gitu. Nah, kemudian kemasan juga bisa untuk memberi senyawa aditif atau senyawa pengawet ya, dimasukkan ke dalam kemasannya dan sebagainya. Juga kadang ada yang berfungsi ekspresif atau memotivasi untuk membeli. Ada beberapa produk itu yang justru menarik kemasannya daripada isinya. Dari luar tampak bagus sekali sehingga anak kecil pun tuh tertarik untuk membeli ya. Walaupun setelah dibeli ternyata anak-anak kita tuh nggak doyan gitu ya. Nah, itu kadangkala ada kemasan-kemasan yang justru fungsinya itu tidak untuk hanya mengawetkan, tetapi untuk menarik daya jual. Nah, contoh kalau kemasan-kemasan makanan anak-anak itu ya bagus-bagus ya, ini coba kita lihat. Nah ini misalnya buah-buahan. Nah, kita bisa melihat buah di kemasan di pasaran itu, di pasar biasa itu kan kemasannya hanya pakai plastik. Mungkin kalau buah stroberi kalau nggak warnanya merah ya nggak menarik gitu ya. Itu anak-anak nggak tertarik untuk beli itu, tapi begitu dikemas dalam cup kecil, bagus, pakai keranjang dan sebagainya itu ternyata menjadi daya tarik untuk membelinya ya. Kemasannya kecil-kecil kayak kotak-kotak gini ya, seperti itu. Jadi itulah fungsi dari fungsi ekspresif dari kemasan. Nah, selain itu karena memiliki fungsi ekspresif juga meningkatkan nilai jual. Banyak yang isinya itu sama, tetapi karena kemasannya berbeda, itu harga jualnya lebih tinggi karena lebih mentereng gitu ya. Nah, itu apalagi kalau minyak wangi ya. Minyak wangi itu kan isinya bentuknya sama, cuma air semua, tapi kemasannya di macam-macam bentuknya itu, sehingga kita menjadi tertarik untuk membeli walaupun aromanya ya belum tentu juga gitu ya. Jadi masih tergantung selera masing-masing kalau untuk isinya gitu. Nah, kemudian strategi untuk memilih kemasan itu bagaimana? Nah, yang pertama kita harus mengenali posisi kita itu di rantai pasar. Apakah kita itu supplier atau mau kemasan supplier ya? Kalau kemasan supplier ya hanya asal ya, yang besar-besar tadi itu, atau kemasan yang eceran gitu ya. Itu kalau eceran mungkin langsung kontak dengan konsumen, jadi harus dibuat bagus. Nah, kemudian kenali pemanfaatan produk. Produk itu nanti apakah langsung dikonsumsi, apakah untuk oleh-oleh,
apakah untuk bahan masak dan sebagainya. Misalnya kita jualan terigu. Kalau kita jualan terigu itu kan konsumennya ibu-ibu yang mau masak. Jadi produknya itu tinggal digunting, dituang. Maka mungkin kemasannya nggak perlu bagus-bagus banget gitu ya, karena ya hanya akan dicampur tepungnya gitu. Nah, yang penting bisa melindungi si tepung tadi dari kelembaban dan aman gitu. Tapi beda kalau kita menjual mungkin camilan ya. Camilan itu ketika dikemas plastik biasa, bahkan pakai kresek ya, kita bisa membedakan stripping singkong. Nah, stripping singkong itu kita bisa beli di pasar itu di kresek hitam dulu ya, atau kresek putih. Itu harganya kan murah gitu ya. Tapi ketika kita kemas dengan aluminium foil kayak Kitela, itu harganya jadi mahal. Bahkan kalau kita beli Kitela ya 8.000 itu isinya paling hanya berapa, beda dengan ketika kita membeli di pasar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengenali pemanfaatan produk kita, apakah untuk dimasak atau untuk dicamil atau untuk hiasan dan sebagainya, atau malah untuk atar-atar manten ya. Kalau untuk atar-atar manten itu produknya harus dibikin kemasannya yang bagus, karena apa? Biar tertarik untuk membeli. Nah, juga kita harus mengenali penyebab dari kerusakan produk. Misalnya produk kita itu sale pisang ya. Dia rusak karena apa? Yang pertama mungkin karena ada kelembaban atau air, maka harus ada plastik. Yang kedua mungkin rusak karena suhu, contohnya apa? Es krim. Nah, kalau es krim itu kita harus menggunakan kemasan yang bisa menahannya dari suhu, sehingga es krim yang kita bawa, misalnya Vineta itu sampai di rumah tidak hancur leleh gitu ya. Nah, seperti itu. Terus apakah dia rusak karena kontaminasi aroma? Nah, misalnya susu itu kan sangat mudah menyerap aroma di sekitarnya, maka jangan menggunakan kemasan yang tidak kedap terhadap aroma, sehingga kalau misalnya susu kita itu kita jejerkan dengan durian, nah atau dengan terasi ya, itu nanti kalau sampai berubah warna kan akan jadi merugikan gitu ya. Jadi kita harus tahu produk kita itu rentannya terhadap apa juga terhadap warna misalnya. Nah, maka kita gunakan pengemas dengan warna-warna yang aman, tidak bisa masuk ke bahannya, atau dia rentan terhadap mekanik atau tekanan. Misalnya kalau produk-produk keripik gitu ya, produk keripik kita kemas pakai kemasan biasa yang tidak tahan tekanan. Nah, akhirnya sampai ke konsumen sudah hancur keripiknya gitu ya. Jadi kita harus kenal sendiri produk kita itu seperti apa. Nah, bagaimana memilih kemasan yang excellent untuk sale pisang? Nah, yang pertama itu tadi kita harus mengetahui karakter sale pisangnya. Oh, sale pisang itu begini, tidak tahan air, tidak tahan oksigen ya yang menyebabkan ketengikan. Kemudian dia juga tidak tahan terhadap tekanan mekanik. Nah, kerusakan itu harus kita hindari. Kemudian tujuannya untuk siapa? Untuk dikemas atau ingin untuk oleh-oleh, ingin masuk ke hotel. Nah, itu beda lagi kemasannya. Kemudian kondisi pasarnya seperti apa gitu ya, pesaing-pesaing yang ada. Ternyata saat ini mungkin kemasan sale pisang itu sudah luar biasa bagusnya, sehingga keberhasilan kita dalam mengemas suatu bahan itu juga harus melihat banyak hal gitu ya. Nah, karakter sale pisang itu kalau kita lihat kan dia produk yang renyah. Kalau tidak melempem, artinya kadar airnya harus dijaga supaya tidak meningkat. Kemudian aromanya harus dijaga supaya tidak tengik, maka harus kedap terhadap oksigen ya. Jadi nggak boleh masuk oksigennya, harus rapat. Kemudian tidak boleh berjamur. Ya, udah berjamur hitam-hitam dan sebagainya. Nah, karakter dari hasil gorengan itu kan juga higroskopis. Artinya dia memiliki pori-pori yang kecil dan dia mudah menyerap kelembaban dari sekitarnya. Nah, kalau sudah dia masuk airnya itu, nah itu dia menyebabkan minyak yang ada di dalamnya itu juga mengalami proses-proses reaksi lebih lanjut yang bisa berimbas pada ketengikan dan sebagainya gitu ya. Nah, di samping itu dia juga bahan hayati yang mudah ditumbuhi oleh jamur dan mikroorganisme. Maka itu yang harus kita perhatikan ketika kita mengemas keripik. Nah, ini bayangan tentang keripik atau sale pisang ya. Ini
ada pori-porinya, kemudian teksturnya seperti ini sehingga kadar airnya mudah meningkat. Nanti kalau kadar airnya meningkat bisa berjamur, kerenyahannya kurang, menjadi tengik dan sebagainya. Maka PR kita adalah mempertahankan tekstur tersebut dengan cara mencegah peningkatan kadar airnya. Nah, ya ini beberapa tadi sudah kita bahas. Nah, penyebabnya apa saja? Ini kita bisa mengklasifikasikan ya, ada beberapa hal. Yang pertama, faktor fisika itu karena kelembaban, ada suhu, dan ada air tadi. Kalau faktor kimia itu adanya oksigen, adanya bahan toksik ya, kadang-kadang ada plastik atau stempel dari plastik itu yang mengkontaminasi bahan atau terjadi perpindahan zat masuk ke bahannya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian gas beraroma dan sebagainya, juga faktor biologis ya seperti mikroorganisme, bakteri dan sebagainya. Nah, juga ada faktor mekanik seperti tekanan, kemudian gesekan, getaran dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu kemasan sale pisang harus mampu yang pertama mengontrol air masuk ke dalam kemasan. Yang kedua, mengontrol suhu supaya tidak masuk juga. Jadi mungkin perlu ada kemasan plastik, di luarnya diberi karton, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian mengatur kondisi udara di dalam kemasan tadi. Udara di dalam kemasan jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti dia akan tidak bisa melindungi dari tekanan mekanik. Ada juga yang mengganti udara di dalam kemasan itu dengan udara yang tidak menyebabkan ketengikan. Nah, misalnya diganti dengan nitrogen atau diganti dengan CO2 karena gas-gas tersebut tidak mudah bereaksi dengan sale pisangnya dan bisa mempertahankan umur simpannya. Nah, ini yang mungkin banyak dilakukan pada kemasan-kemasan ciki ya, itu ya. Kita lihat kan digembungkan. Nah, itu kemasannya itu diganti dengan nitrogen sehingga bisa umur simpannya itu bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin melebihi 1 tahun ya. Tapi beda dengan peyek kita atau sale pisang kita itu kan tidak kita ganti gasnya sehingga dia menjadi lebih mudah untuk tengik, dalam beberapa bulan aja mungkin sudah tengik. Juga bisa mencegah perpindahan komponen dari zat yang dapat menguap dan mencegah penyinaran sinar ultraviolet. Jadi kadangkala sinar matahari itu cahaya itu juga menyebabkan terjadinya fotooksidasi ya, yang memicu pada proses ketengikan juga. Jadi penggunaan warna yang transparan itu memungkinkan cahaya masuk, walaupun tujuan kita untuk expose ini loh produk saya itu bagus gitu ya, tapi juga ada efeknya karena juga bisa menyebabkan terjadinya fotooksidasi tadi. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dari kemasan itu harus seperti apa gitu. Nah, jadi harus tahan terhadap fisik, kimia, migrasi zat, tahan terhadap mikrobiologis, tahan terhadap suhu, tahan terhadap mekanis dan sebagainya. Nah, persyaratan kemasan yang pertama harus memiliki impermeabilitas atau tahan terhadap kelembaban, mencegah masuknya zat warna dan sebagainya, kedap udara dan sebagainya gitu ya. Itu. Baik, untuk metode pengemasan pertama kita harus memilih bahan apa yang paling cocok, kemudian mengatur kadar oksigen di dalam bahannya, kemudian memberi senyawa inert ya, atau tadi gas-gas yang diganti itu bisa kita lakukan tergantung dari investasi yang ingin kita berikan. Kemudian membuat kemasan yang kedap udara dan melindungi dari tekanan mekanik maupun melindungi penampilan produk. Macam-macam bahan pengemas ada bermacam-macam ya, kita sudah mengenal sejak dulu itu ada kemasan kertas, bahkan dulu daun ya. Daun itu paling sering kita gunakan untuk bahan-bahan mentah ya, karena memang memberikan aroma tersendiri juga gitu ya. Tapi kan untuk keawetan kita bisa mempertimbangkannya. Ada juga plastik ya yang terbuat dari polimer atau hasil polimerisasi dari monomernya, yaitu plastik ya. Bisa juga
berupa kayu dan sebagainya. Nah, jenis-jenis bahan pengemas itu ada bermacam-macam, misalnya polietilen ya, yang paling banyak kita pakai ini ya, plastik itu mudah ditarik, sukar disobek, namun tidak cocok untuk makanan berlemak. Kemudian dia tahan asam, basa, alkohol dan sebagainya. Kemudian untuk penyimpanan beku itu bagus gitu, tidak mudah ditembus gas dan sebagainya. Ini paling banyak dipakai itu polietilen ya. Kemudian bisa juga menggunakan aluminium foil ya. Ini sudah banyak dipakai juga ya untuk kemasan ciki-ciki, untuk kemasan minuman serbuk. Sekarang saya pikir tidak susah ya untuk mencari kemasan aluminium foil ya saat ini gitu ya. Itu lebih melindungi juga, dan juga karena dia itu berlapis-lapis ya, itu bisa bagian dalam itu melindungi, bagian luar bisa dipakai untuk memberi informasi macam-macam itu ya. Sekarang banyak diminati nih yang aluminium foil. Terus kemudian ada polipropilen dan sebagainya. Kemudian ada yang berupa kertas karton ya. Tapi biasanya kalau kertas karton ini tidak dipakai untuk yang kontak langsung dengan produk, karena kan dia menyerap minyak, terus dia tidak tahan terhadap kelembaban, sehingga biasanya kalau kertas karton itu untuk grouping. Jadi setelah ada kemasan-kemasan kemudian digrup lagi dengan karton supaya lebih bagus atau lebih terlindungi dari kerusakan karena tekanan, atau bisa juga untuk membantu membawa ya. Jadi ini kemasannya sudah bukan kemasan yang kontak langsung dengan produk atau kemasan yang tersier. Nah, itu kita menyebutnya tersier. Ada juga gelas. Gelas itu kemasan yang paling bagus karena apa? Dia tidak bereaksi dengan bahannya. Jadi dia sangat tahan, kemudian dia bening ya, sehingga produknya bisa terlihat gitu. Terus dia juga tidak berbau dan tidak berpengaruh pada bahan. Dia tahan terhadap uap air dan gas, dan dia juga bisa memperlihatkan produk kita itu seperti apa. Tetapi memang gelas ini yang pertama berat, yang kedua mahal gitu ya, yang ketiga mudah pecah, yang keempat itu butuh investasi yang tinggi. Tapi untuk produk-produk yang mahal saya kira tidak masalah ya, itu kan tergantung jualan kita itu apa. Kalau parfum itu kadangkala kemasannya itu lebih mahal daripada parfumnya ya. Jadi karena dia kalau kemasannya tidak bagus, nanti aroma parfumnya itu sudah habis ketika dibeli, maka kemasan itu menjadi sesuatu yang penting itu. Tapi kalau keripik mungkin ya tidak harus menggunakan kemasan yang investasinya mahal, kecuali keripiknya itu memang benar-benar keripik yang langka. Ini ada beberapa kode yang perlu diperhatikan ketika memilih kemasan. Kita bisa memilih kemasan yang aman untuk makanan ya, misalnya polipropilen, terus polietilen ya, bisa LDPE, bisa HDPE dan sebagainya gitu. Nah, saya kira itu dulu yang kita bahas pada sesi ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.